Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam buat teman-teman yang sedang belajar mata kuliah analisa dan desain berbasis objek, khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dan Program Studi D3 Sistem Informasi. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi materi kita. Ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sequence diagram. Ya. Tapi sebelum kita membahas sequence diagram, saya akan sampaikan kelas diagram yang terakhir kita bahas. Nah, ada beberapa hal yang saya tambahkan di sini, yaitu menambahkan beberapa kelas yang kemarin saya janjikan itu. Ya. Nah, di sini kelas yang kita tambahkan adalah, ini saya besarkan dulu. Oke. Ya, saya khusus coba membahas untuk login. Ya, jadi kita akan membuat sequence diagram untuk login. Nah, untuk itu emang ada beberapa kelas yang kita gunakan, yaitu pertama adalah kelas user ini. Ya. Nah, user ini adalah suatu entity class, ya, artinya isinya data. Kemudian ada satu boundary class. Boundary class itu saya berikan nama login form, ya. Kelas boundary ini berkaitan erat dengan bagaimana user bisa berinteraksi. Ya, jadi boundary class. Jadi ingat kalau pada waktu kita membahas use case itu kan ada boundary-nya. Oke, kita coba lihatkan dulu use case-nya, ya. Use case-nya coba kita lihatkan dulu. Nah, use case yang ini kita lihat kembali. Iya. Oke. Nah, dimana kemarin kita melihat bahwa bagian ini gitu kan, ya, bagian yang isinya use case ini ya kita namakan, kan dia adalah boundary. Di sini adalah kita sebut dengan sistemnya gitu kan, ya. Sedangkan ini aktor ini adalah yang akan mengakses use case yang ini gitu kan, ya. Nah, kita lihat login ini ya memang dia yang bisa berinteraksi adalah user. Ya, login. Sedangkan use case yang lain itu, maksudnya use case utama itu akan bisa dijalankan oleh user setelah dia berhasil sudah berhasil melakukan login, ya, gitu maksudnya. Oke, kembali ke kelas diagram kita. Kelas diagram kita tadi. Nah, inilah login form ini yang suatu kelas di mana seorang user bisa berinteraksi dengan sistemnya. Oke. Dalam hal ini dia akan menggunakan tabel atau entity user ini untuk memeriksa apakah dia terdaftar atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ada dua buah control class, ya. Yang pertama adalah kelas control class login. Control class login itu artinya yang dimaksud dengan control class di sini adalah suatu kelas yang
yang namanya juga kontrol ya, dia memanage kelas-kelas yang ada. Oke, kemudian satu lagi kontrol kelas yang saya masukkan di sini, yaitu suatu kontrol kelas menu utama, di mana ini adalah jika dia berhasil login maka dia akan bisa menjalankan atau menggunakan menu utama. Oke, jadi itu adalah dua buah kontrol kelas. Kemudian saya gunakan karena saya di sini menggunakan Java, maka dua buah kelas ini saya tambahkan di sini sebagai contoh aja gitu kan. Karena kemarin kita akan membahas ada yang disebut dengan interface ya. Jadi kelas ini adalah sebagai interface. Jadi kalau kita lihat propertiesnya gitu kan, dia adalah di sini disebut tipenya adalah apa? Interface ya. Nah, interface ini digunakan pada saat kita akan menjalankan dua buah metode ini, yaitu get DB koneksi dan select DB. Ya, metode ini memang adalah akan menggunakan apa ya namanya, ya akan membuka atau mengakses database. Nah gitu deh konsepnya, akan mengakses database karena seseorang itu dinyatakan berhasil login jika dia akan terdaftar di dalam tabel user, tabel database itu. Oke. Nah, dua buah interface ini yaitu adalah untuk koneksi ya. Dalam hal ini saya coba pakai JDBC koneksi untuk Java ya, dimana ada kelas prepare statement yang biasa dipakai dan kelas connection ya, yaitu bagaimana dia bisa berkoneksi ke database. Oke, ini adalah dua buah contoh penggunaan interface ya, walaupun di dalam kelas diagram banyak sekali juga interface yang dipakai gitu. Oke, sehingga disinilah hubungannya apa yang dimaksud dengan interface itu. Ya, jadi kalau kemarin secara teori kita sudah lihat gitu kan ya, bahwa ada kelas interface. Nah, sekarang kita tahu salah satu contohnya interface itu adalah untuk melakukan koneksi. Ya. Nah, biasanya kalau di koneksi ini ya, untuk suatu database ya banyak sih, kita bisa pakai apa aja gitu kan ya. Ini saya pakai Java connection JDBC ya. Oke, ini adalah kelas diagram. Jadi hubungannya adalah kita menggunakan use case untuk mengambil aktornya siapa aja. Kemudian ada kelas diagram, kita akan melihat apa objek-objek yang akan dipakai. Kemudian hal lain yang kita juga akan gunakan di sini adalah ini. Iya. Kemarin saya lupa nyimpannya di mana, tapi saya masih punya PDF-nya. Ini adalah kemarin yang kalian buat activity diagram untuk login. Nah, mulai dari tampilkan form login, ketik name dan password, klik button login, kemudian melakukan otorisasi user. Jika berhasil, dia menampilkan halaman utama, kemudian selesai, gitu kan ya. Artinya dia proses loginnya selesai setelah tampil di halaman utama. Kemudian jika tidak, maka dia akan menampilkan error ke sini gitu kan, dia akan mengulang kembali sampai benar, atau sampai berapa kali mengulang sistemnya mengatakan oh ya sudah cukup. Capek gitu. Oke, baik. Nah,
Sebelum kita membahas bagaimana menggunakan sequence diagram, kemarin di teori juga kita udah singgung-singgung banyak hal gitu kan yang berkaitan dengan sequence diagram. Itu menyangkut simbol yang digunakan, terus kemudian tujuannya apa, menggambar sequence dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya sekarang kita coba lihat. Ada satu yang mau saya sampaikan di sini adalah ada konsep, orang bilang konsep atau framework ya, atau ada juga bilang arsitektur. Nah, atau framework lah ya. Nah, dikatakan bahwa konsep di dalam perancangan itu kita menggunakan 3 buah komponen ya. Mulai aja dari yang pertama view, ya ini juga kemarin udah saya bahas, view untuk presentasi, untuk menampilkan informasi, atau pokoknya ini untuk interaksi ya, dengan apa namanya, dengan pengguna ya. Kemudian ada controller yang dalam hal ini gunanya adalah untuk melakukan navigasi logik katanya gitu. Kemudian ada model ya, model. Nah, model inilah yang berhubungan dengan database kita ya. Nah, sehingga dalam gambaran lain bisa dilihatkan bahwa di sini klien gitu kan, dia melakukan request ke kontrol ya. Kemudian dari kontrol itu dia dinavigasi ke model. Nah, model itu menggunakan database sama proses bisnis yang lain ada di sini. Database. Kemudian dia kembali lagi ke kontrol, turun ke sini, kemudian menampilkan sesuatu sebagai respon ke klien. Nah, alur inilah yang sebetulnya yang mau kita sampaikan gitu ya di dalam sequence diagram. Artinya mulai dari klien melakukan request gitu ya, sampai dia mendapatkan respon yang sesuai yang dia inginkan ya. Oke, jadi tuh ya. Nah, kemudian konsepnya menjadi penting gitu. Menjadi penting karena minimal di dalam kita membuat sequence diagram itu ada view-nya ya, ada controllernya, ada modelnya gitu. Jadi objek-objek yang ada itu haruslah merepresentasikan ini gitu. Termasuk database yang digunakan. Nah, kembali ke cerita tadi, cerita apa namanya kelas diagram yang kita buat. Nah, ini tadi kan, ini untuk view-nya, ya view. Ya. Kemudian ini adalah untuk kontrolnya. Ya. Kemudian ini adalah untuk apa? Modelnya kan gitu. Ini kontrolnya, ini modelnya gitu. Dimana di dalam model ini dia akan memanggil database yang akan dia gunakan. Nah, tentunya untuk memanggil database tadi saya katakan dia butuh interface ini gitu ya. Tergantung kita menggunakan softwarenya apa ya, tentunya interface-nya ya berbeda kan gitu. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lanjut memulai ini ya, saya udah buat kemarin ya, saya udah coba buat ya, kira-kira tampilannya tuh adalah seperti ini tampilannya ya. Tutup ya. Nah, kan gini. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ini, nanti ini adalah interface-nya. View-nya tadi, view.
Ini view, login form, kemudian ini adalah kontrolnya, kemudian ini adalah modelnya, dan ini adalah kontrolnya gitu. Jadi sekali lagi MVC kan, M-nya itu model, nah ini datanya, kemudian V-nya view, login formnya, ya, dan kontrol ini login dan ini. Nah, bagaimana screen-nya? Ya, screen-nya kan hampir sama tadi dengan kita waktu lihat aktivitas diagram. Dia ketik name, ketik password gitu kan. Kemudian dari sini melakukan validasi oleh ini. Ya, nah untuk melakukan autentikasi ini dia akan menjalankan ini gitu kan. Ya, dia koneksi ke database, kemudian dia query database, kemudian hasil query-nya dikembalikan ke sini kan gitu. Kemudian di sini ada alt itu adalah alternatif pertanyaan kondisi ya. Ya, jika dia berhasil ya maka dia akan tampilkan menu utama. Jika tidak berhasil, jika salah, dia akan menampilkan pesan error kembali ke sini. Nah, di sini juga akan ada dua opsi. Ya, opsi pertama ini kalau tadi yang saya katakan dia klik button login, dia langsung sana. Atau dia nggak jadi, dia cuma klik cancel login. Nah, kalau dia cancel login maka akan ada message balik ke sini. Oke, itu aja dulu ya pemahaman awalnya sebelum kita